Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lismita dengan NIM 2005801. Prodi Pendidikan Sosiologi. Jadi, kesempatan kali ini saya akan menganalisis kearifan lokal. Saya akan menganalisis salah satu kearifan lokal yang ada di daerah saya, yaitu kearifan lokal arsitektur. Bangunan rumah adat Sumatera Selatan, yaitu rumah adat Limas. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa kearifan lokal itu merupakan bagian dari kebudayaan dalam suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal ini sebuah kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi, yang bersifat bijaksana, yang mana di dalamnya itu terdapat nilai gotong royong, nilai tanggung jawab, nilai kebijaksanaan, nilai karakter. Jadi adanya interaksi nilai yang terbaik. Jadi salah satu kearifan lokal yang ada di daerah saya itu adalah kearifan lokal arsitektur rumah limas. Secara umum, arsitek rumah limas ini merupakan suatu bangunan rumah adat yang menjadi rumah adat yang mana di bagian atapnya itu berbentuk piramida terpenggal. Atau rumah limas ini uniknya itu rumah adat yang berbentuk berupa tingkatan-tingkatan atau biasanya disebut dengan kijing. Biasanya rumah adat limas ini digunakan sebagai tempat pesta pernikahan ataupun ada acara-acara syukuran atau acara adat lainnya. Jadi ada beberapa makna dari rumah limas ini. Artinya itu 5 tingkat dengan makna yang berbeda, menggunakan filosofi kekijing tadi, atau yang ada tingkatan-tingkatan tadi, di mana setiap ruangnya itu diatur berdasarkan siapa penghuninya, berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, terus berdasarkan bakat, berdasarkan pangkat serta martabat. Jadi sistemnya itu kalau misalkan ada suatu syukuran atau acara pernikahan di rumah adat itu sendiri, nanti akan tempat tamu, para undangan ataupun orang rumah, tuan rumah, keluarga itu dipisah-pisah. Bagaimana tingkatan yang ada di sana? Ada 5 tingkatan. 5 tingkatan atau 5 ruangan di dalam rumah limas itu. Yang pertama itu tingkat pertama biasa disebut dengan pagar Tangalung. Jadi di dalam pagar Tangalung, namanya pagar Tangalung ini, dia itu merupakan sebuah ruangan yang luas untuk menerima tamu yang datang saat acara adat tersebut. Jadi itu adalah untuk para tamu undangan. Ruangan itu khusus untuk para tamu undangan di tingkat pertama. Nah, uniknya ketika orang melihat keluar itu orang tidak dapat melihat di apa situasi yang terjadi di dalam rumah itu. Kemudian ada tingkatan yang kedua, itu namanya jogan atau tempat berkumpul anggota keluarga yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi semua anggota keluarga laki-laki itu mengumpul di tingkat yang kedua. Kemudian untuk tingkatan yang ketiga itu untuk tamu khusus. Jadi ada tamu-tamu tertentu yang kita undang itu bisa menghadiri acara kita. Nah, kita tempatkan di ruangan yang ketiga. Nah, bagaimana dengan tingkatan yang ke atas, yang keempat? Itu adalah tempat orang-orang yang dihormati.
orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan pemilik rumah, seperti datuk atau tamu-tamu yang memang dipertuakan atau memang petinggi adat di sana. Nah, dan yang tingkatan terakhir itu namanya gegajah. Ruangan ini adalah ruangan yang paling luas di antara ruangan-ruangan yang lain. Daripada tingkat yang pertama tadi, ruangan ini yang paling luas. Ruangan ini adalah ruangan yang paling istimewa, yang dimana dia bersifat privasi, ruangan bersifat privasi. Jadi hanya orang-orang yang berkedudukan tinggi yang bisa menempati ruangan tersebut. Artinya apa? Apa yang unik di sini? Kita dapat melihat ada sebuah kearifan lokal arsitek yang dibangun, membangun rumah adat Limas ini dengan adanya filosofi-filosofi tingkatan-tingkatan itu tadi. Artinya kita melihat bahwa di sini ada sifatnya, dia bersifat bijaksana. Jadi di sini ada nilai-nilai gotong royong untuk membangun sebuah rumah tersebut. Ada nilai gotong royong juga di sana dalam sebuah kegiatan itu. Terus ada juga nilai-nilai kebijaksanaan lainnya. Misalkan, jadi tujuannya apa? Untuk memisahkan ada tingkatan-tingkatan itu tadi, agar lebih terarah dan teratur dalam acara-acara tertentu. Jadi nilai kearifan lokal arsitek ini perlu dan patut untuk kita jaga. Karena mengingat pelestarian nilai yang turun-temurun yang diturunkan itu merupakan sebuah warisan. Jadi kita harus bisa menjaga sebuah warisan itu. Mengingat sebuah bangunan itu mungkin bisa cepat rapuh. Oleh karena itu rumah Limas ini kan terbuat dari kayu. Rumah Limas ini terbuat dari kayu-kayu yang memang sangat langka. Memang sebagian besar ruangannya itu memang terbuat dari kayu, dindingnya terbuat dari kayu, tiangnya terbuat dari kayu. Jadi memang sudah disiapkan untuk bisa bertahan di kehidupan selanjutnya, bisa bertahan di beberapa tahun ke depan gitu. Banyak nilai-nilai kearifan lokal yang ada di rumah Limas itu. Yang pertama nilai religius, yang kedua estetika, nilai sosial maupun nilai politik. Kita lihat dari nilai religiusnya sendiri. Rumah adat ini uniknya, rumah Limas ini uniknya itu dibangun ke arah timur dan ke arah barat. Mereka membangunnya itu berlawanan arah. Jadi ada yang ke arah timur dan ada yang ke arah barat. Jadi apabila sebuah bangunan itu mau dibangun ke arah barat, itu artinya disebut dengan bangunannya itu ada yang ke arah timur dan ada ke arah barat gitu kan. Jadi kalau misalkan dia menghadap ke arah barat, itu disebut dengan matahari hidup atau matahari, atau bahasa Indonesia itu matahari tenggelam. Artinya apa? Artinya itu akan memulai suatu kehidupan yang baru. Nah, kalau misalkan sebuah bangunan itu menghadap ke arah timur, arah sebaliknya, itu dinamakan dengan matahari mati atau matahari yang tenggelam. Artinya akhir dari sebuah kehidupan. Jadi itu yang unik dari sebuah bangunan ini. Ini nilai-nilai yang tertanam di rumah Limas ini. Terus yang kedua ada nilai estetika. Jika kita melihat sebuah bangunan tadi, atapnya itu unik, bangunannya unik, ada ukiran-ukirannya juga. Jadi memang dibuat untuk menampakkan sebuah nilai keestetikaan, nilai keunikan. Kan dia berbentuk kayak rumah gaya panggung gitu kan. Atapnya kan berbentuk panggung lurus gitu. Ya ada juga yang ujung itu ada juga yang tanduk itu. Nah, ada juga ukiran-ukiran melatinya di sana.
Terus ada juga nilai sosial. Nilai sosial ini yang digunakan tadi. Kalau misalkan kita mengadakan syukuran, kita mengadakan sebuah pernikahan, mungkin ditempatkan di sana itu akan menjalin rasa solidaritas dan interaksi sosial antar sesama. Mungkin itu saja sedikit analisis kearifan lokal bangunan atau arsitek rumah adat Limas, Sumatera Selatan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.